teman-teman, sebelum ibadah online, ayo kita siap-siap dulu. Teman-teman, sebelum ibadah online, ayo kita mandi dulu supaya segar dan tidak ngantuk. Teman-teman, ayo kita sarapan dulu supaya tidak lapar dan bisa fokus waktu ibadah online. Teman-teman, pakai baju yang rapi ya dan yang nyamannya untuk menghormati Tuhan. Waktu pujian, ikut nyanyi dan ikuti gerakannya ya. Sekarang kita duduk yang manis ya, karena kita mau dengar firman Tuhan. Enjoy ya waktu mengikuti ibadah online. God bless you. Halo, selamat pagi anak-anak Kids Shalom. Gimana kabarmu hari ini? Luar biasa semuanya ya. Anak-anak, hari ini hari Minggu yang spesial. Ada yang tahu nggak kenapa? Betul, hari ini kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ya. Nah anak-anak, Tante Evi hari ini sebetulnya bertiga, ditemani oleh 2 orang lagi. Kemana mereka ya? Kita panggil barengan ya. 1, 2, 3. Tante Febe, Tante Esther. Wah, kayaknya kurang kedenger tuh anak-anak. Lebih keras lagi ya. 1, 2, 3. Tante Febe, Tante Esther. Halo Tante Evi. Hai, apa kabar Tante Esther? Wah, kita senang hari ini. Betul Tante Evi. Kenapa ya Tante Esther ya? Karena hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit. Betul. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Betul, Wah, Tante Tuhan Evi. Yesus hebat ya. Yuk kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa. Yuk anak-anak, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau naikkan pujian Lord You More Than Anything. Tuhan Yesus adalah segala-galanya untuk kita karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita banget ya. Betul, Tante Tante Febe, Evi. Tante Esther ya. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Semuanya kita naikkan pujian untuk nama Tuhan Yesus. Lord You More Than Anything. Semuanya dalam sikap menyembah. Lord You More Than Anything. Lord, You more than anything. You more than gold, more than anything. Lord, You everything to me. I will never let You go. I will never let You go. Never ever let You go. Sekali lagi, Lord You more than anything. Amin Tuhan, terima kasih. Lord You more than anything. You more than gold, more than anything. Lord, You everything to me. I will never let You go. I will never let You go. Never ever let You go. Your love is higher. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy deeper, deeper than the earth. Your glory wider. Your glory wider, wider
katakan I will never let you go. I will never let you go. Never ever let you go. Tante Febe berdoa untuk membuka ibadah kebaktian Paskah pada hari ini. Mari anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Kalau kami boleh merayakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kami. Ya. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Amin. Dan Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kami semua. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan yang begitu besar buat kami. Terima kasih untuk penebusan dosa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Tuhan Yesus, kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan yang menolong kebaktian sekolah minggu ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan yang memberkati buat semua guru-guru, buat semua pemain musik, buat semua anak-anak di rumah yang menyaksikan ibadah online ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melawat, sehingga di dalam semuanya nama Tuhan sungguh boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan kebaktian Paskah ini ke dalam tangan Tuhan dari awal sampai akhirnya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tante Febe, Iya. Tante Esther, Iya. Tuhan Yesus kita kan sudah bangkit, Betul. sudah menang. Betul. Nah sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Hidup kan? Hidup Iya, dong. sudah mengalahkan maut. Betul, Tuhan Yesus hidup selama-lamanya. Iya. Berarti kita sudah menang. Sudah Tuh. menang. Nah anak-anak, kita mau menyanyikan pujian ini. Pujian kebangkitan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Yuk kita boleh bangkit berdiri, kita semuanya mau nyanyikan pujian. Ada gerakannya. Yuk kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada sekali lagi dalam nama Yesus, amin. Dalam nama Yesus, dalam nama ada apa? Ada kemenangan. Dalam nama Yesus, siapa yang dikalahkan? Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesus oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Yesus ku hiduplah. Oh haleluya. Oh haleluya. Yesus ku hiduplah. Sekali lagi hidup selamanya. Yesus ku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesus ku hiduplah, amin. Oh haleluya. Oh haleluya. Yesus ku hiduplah. Oh haleluya. Oh haleluya. Yesus ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
Para prajurit menjaga kubur Yesus selama 3 hari. Pada hari yang ketiga, gempa hebat terjadi. Malaikat Tuhan menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Pagi-pagi sekali, hari pertama minggu itu, Maria dan 2 orang perempuan pergi ke kubur Yesus. Maria berjalan ke kubur Tuhan pada waktu mulai terang. Mari kita pergi ke kubur Yesus. Tapi siapa yang akan menggulingkan batu penutup itu? Wah, kuburnya sudah terbuka. Apa yang terjadi? Jangan takut, Yesus yang sudah disalibkan dan dikubur tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Tetapi sungguhlah amat heran, malaikat bawa kabar senang. Maria terdiam di dekat kubur Yesus sambil menangis. Ibu, mengapa engkau menangis? Tuhanku diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Tuan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, agar aku dapat mengambilnya. Maria, Rabuni, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. aku sudah melihat Tuhan, aku sudah melihat Tuhan, aku sudah melihat Tuhan. Nah, anak-anak, kalian sudah menyaksikan drama Paskah kan tadi? Coba, Tante Lena mau tanya, ada berapa ibu yang pergi ke kubur? Ayo, ada yang tahu? Ya, yang pakai baju merah? Oh, betul sekali. Ada 3. Ada 3 ibu yang pergi ke kubur. Nah, kalian tahu salah satu ibu itu namanya siapa? Ayo, ada lagi yang mau jawab? Luar biasa anak sekolah minggu GGP Shalom ini. Betul sekali. Namanya Maria Magdalena. Nah, anak-anak, dikatakan dalam firman Tuhan, 3 perempuan ini, 3 ibu ini, mereka berangkatnya pagi-pagi sekali. Bahkan masih gelap, sepi jalannya. Biasanya suka ada suara seperti ini. Kukuruyuk. Nah, tahu suara apa? Iya, suara ayam. Tapi hari itu gak ada suara apapun juga. Sepi, sunyi. Wah, hanya kedengaran kaki daripada 3 ibu ini. Mereka begitu terburu-buru karena mereka ingin cepat kemana? Ke kubur Yesus. Dan mereka tidak lupa anak-anak. Mereka membawa rempah-rempah. Wah, rempah-rempah itu wangi. Buat apa? Oh, buat diberikan kepada jenazah atau mayat Tuhan Yesus. Supaya mayat Tuhan Yesusnya wangi. Ya, ada yang bawa apa lagi? Wah, minyak. Ya, minyak untuk Tuhan Yesus. Untuk mayat Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, ini 3 ibu ini,
walaupun mereka ragu, karena di dalam perjalanan itu mereka berkata, wah nanti di kuburan itu siapa yang buka itu pintu kubur. Karena pintu kubur itu ditutup dengan batu. Dan batunya itu besar sekali. Belum ada siapa? Ada tentara yang jaga. Wah, mereka juga ragu juga. Apakah kita bisa masuk untuk memberikan wangi-wangi, rempah-rempah buat jenazahnya Yesus. Tapi mereka begitu bersemangat. Mereka jalan begitu cepat karena mereka ingin cepat-cepat sampai. Dan apa yang terjadi? Ketika sampai di kubur, kaget sekali. Kenapa? Karena pintu kubur tempat Yesus dibaringkan itu terbuka. Wah, siapa yang buka ini? Apakah ada orang yang lebih dulu datang daripada kami? Wah, mereka jadi bingung anak-anak. Tapi ibu-ibu ini mereka memberanikan diri. Apalagi Maria Magdalena. Dia begitu sayang sama Tuhan Yesus. Jadi dia itu pengen sekali cepat-cepat memberikan rempah-rempah ke mayat Tuhan Yesus, ke jenazah Tuhan Yesus. Wah, dan ketika dia datang lihat, wah benar, memang gak ada di situ mayat Tuhan Yesus. Lalu dikatakan ada siapa? Ada malaikat yang berkata, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Dia kaget juga. Yesus gak ada. Nah anak-anak, tapi Maria dia tidak langsung pergi tinggalkan kubur. Walaupun kuburan itu telah kosong. Ya, dua ibu itu telah pergi. Tapi Maria enggak. Dia duduk, dia berlutut. Lalu apa? Dia nangis anak-anak. Dia nangis terseduh-seduh. Tuhan Yesus dicuri. Tuhan Yesus hilang. Dia nangis, betul-betul nangis. Kenapa? Karena saking sayang sama Tuhan Yesus. Maria itu sayang sekali sama Tuhan Yesus. Karena dia pernah ditolong sama Tuhan Yesus. Dia itu pernah dibebaskan dari 7 roh setan. Jadi Maria sayang sekali sama Yesus. Sekarang dia lihat, Tuhan Yesusnya gak ada di dalam kubur. Karena Tuhan Yesusnya dikatakan oleh malaikat telah bangkit. Tapi Maria menangis terus. Dia tidak mau pergi tinggalkan taman itu. Lalu apa yang terjadi? Ada suara katakan, hai ibu, kenapa engkau menangis? Maria katakan bahwa Tuhan, kalau memang Tuhan tahu di mana mayat Yesus dibaringkan, beritahu saya. Maria nggak tahu anak-anak, itu yang bicara itu Yesus. Tapi Maria itu begitu sedih sampai menganggap itu yang bicara itu siapa? Tukang kebun anak-anak. Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa. Sayang banget sama Maria. Sekarang gak panggil ibu. Yesus langsung bilang, hai Maria. Wah, langsung Maria kaget. Karena namanya langsung disebut. Dia kenal aku. Hai Maria. Langsung Maria, Rabuni, dia mau jamah Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang jangan. Karena aku belum ketemu Bapa. Ya anak-anak, Maria senang sekali. Dia sukacita karena dia adalah saksi yang pertama yang melihat Yesus bangkit. Dia adalah orang yang pertama, perempuan yang dianggap oleh orang Yahudi itu tidak punya arti. Perempuan itu dianggap bodoh. Perempuan itu tidak dianggap penting. Tetapi justru Yesus memakai Maria
yang direndahkan menurut budaya Yahudi. Justru perempuan yang dipakai menjadi saksi Yesus. Menjadi saksi di mana Yesus menampakkan diri yang pertama kepada Maria. Wow, senangnya bukan main anak-anak. Wah, Maria bilang, aku melihat Yesus. Aku melihat Yesus. Wah, aku melihat Yesus. Dia teriak-teriak, dia bilang Yesus hidup. Aku melihat Yesus. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar. Belajar dari seorang perempuan yang sederhana. Yang dianggap enggak penting di dalam budaya Yahudi. Tetapi Tuhan pakai luar biasa. Iya, anak-anak. Maria, dia adalah saksi pertama. Maria Magdalena saksi pertama yang melihat langsung Yesus itu bangkit. Dan dia lari. Aku melihat Yesus, aku melihat Yesus. Oh, dia lari, dia mau cepat-cepat ketemu murid-murid Yesus. Setelah ketemu sama murid Yesus, apakah murid Yesus percaya? No. Enggak percaya. Kenapa? Karena yang menyampaikannya perempuan. Enggak percaya. Tetapi Maria dengan penuh semangat dia katakan, benar. Aku lihat langsung Yesus. Aku lihat sendiri dia hidup, dia bangkit. Ya. Dan akhirnya nanti Tuhan Yesus menampakkan diri langsung sama murid-murid. Baru murid-murid percaya. Nah, anak-anak, kita bersyukur. Kenapa? Punya Yesus yang hidup. Betul? Katakan sama mama, sama papa ya, sama kakak, sama adik. Yuk, yang duduk dekat kalian bilang, Ma, Yesus hidup. Nah, bilang lagi sama papa. Papa, Yesus hidup. Yesus sudah bangkit. Anak-anak, betul. Yesus hidup. Kita percaya kepada Yesus yang hidup. Memang pernah mati, tetapi tidak terus mati. Tetapi dia bangkit. Ya, mati, dikubur, bangkit. Dan dia hidup. Sampai hari ini. Itu sebabnya. Apa tugas anak-anak dan kita semua? Kita mau belajar seperti Maria Magdalena. Punya semangat. Semangat apa? Semangat untuk ceritakan kepada orang lain. Yesusku hidup. Yesusku sudah bangkit. Yesusku hidup. Ayo. Berani gak cerita? Banyak anak-anak yang takut kalau cerita Yesus. Aduh tante, aku gak bisa ngomongnya gimana. Aduh tante, aku malu. Nanti gimana? Nanti orang-orang mungkin ngetawain aku. Tapi Maria enggak. Kita harus punya semangat untuk ceritakan Yesus yang kita percaya itu adalah Yesus yang hidup. Yesus yang anak-anak percayai, yang mama papa percayai, yang siapa? Om, tante, opa, oma, yang percaya sama Yesus. Itu Yesus kita hidup. Harus berani cerita bahwa kita punya Yesus yang hidup. Nah, mulai saat ini kita belajar ya. Untuk kita berani katakan, Yesusku hidup. Yesus telah bangkit. Karena Yesus hidup, aku mau menceritakan bahwa keselamatan satu-satunya ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, mau kan? Ya, kita belajar ya. Aduh Tante Lena, aku kan masih kecil. Enggak apa-apa. Dari kecil Tuhan juga bisa pakai. Bukan orang besar aja yang dipakai sama Tuhan Yesus untuk jadi saksi Tuhan. Anak-anak juga bisa dipakai. Cerita tentang Yesus sama teman-teman. Cerita Tuhan Yesus sama opa oma. Ya, cerita tentang Yesus yang hidup sama siapa? Oh, sama om dan tante mungkin ya. Oke, ceritakan. Dan Tuhan Yesus di surga senang ketika melihat bagaimana anak-anaknya itu
berani bersaksi, berani menceritakan bahwa Yesus itu hidup. Oke? Ya. Yesus hidup, Yesus hidup. Wah, luar biasa. Yesusku hidup, Yesusku hidup. Ya, dia telah bangkit, dia telah bangkit. Wah, senangnya luar biasa. Yesusku hidup, Yesusku telah bangkit. Dan kita mau teriakan itu, kita mau ceritakan itu kepada orang-orang lain. Oke? Nah, kita mau belajar ayat hafalannya. Ya. Ayat hafalannya ada di dalam Markus 16. Ya. Oke. Markus 16 ayat 6a. Anak-anak boleh ambil Alkitab dulu, boleh ya. Lalu dibuka kitab Markusnya. Markus 16 ayat 6a. Bunyinya apa? Nah, mulai dari kata jangan takut, ya. Jangan takut. Kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Mudah ya? Oke, Tante Lena bantu sama gerakan, ya. Markus kita bentuk huruf M. Oke, gini. Ya, huruf M ya. Markus 16. 16 itu angka 1. Sama angka 6 ya. Oke. Markus 16 ayat 6a. Oke. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Oke? Bisa belajar ya? Sekali lagi. Yuk, siap. Semuanya berdiri. Sekali lagi. 1, 2, 3. Markus 16 ayat 6a. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Oke? Ya, Yesus hidup. Dia telah bangkit. Nah, tugas anak-anak, tugas kita semua, guru-guru, semua ya, mama, papa, oma, opa, pokoknya yang udah jadi anak Tuhan Yesus punya tugas. Ceritakan sama orang-orang bahwa Yesus hidup. Yesus telah bangkit. Oke? Siap menjadi saksi Yesus? Iya, Tuhan Yesus tersenyum loh di surga ketika kita katakan, iya Tuhan, aku mau jadi saksi Tuhan. Aku mau jadi saksi Tuhan. Aku mau ceritakan Yesus yang hidup. Ya, yuk, siapa yang mau jadi saksi Tuhan? Kita mau berdiri dan kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Tuhan hidup. Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus benar-benar hidup. Dan kami percaya bahwa karena Engkau hidup, kami bisa mengalami kehidupan yang kekal. Tuhan tolong kami. Mungkin anak-anak kami masih kecil. Tetapi Tuhan berikan semangat. Tuhan berikan keberanian seperti Maria Magdalena yang begitu sayang kepada Yesus. Sehingga ia berani untuk menyaksikan bahwa Yesus hidup. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami semua supaya hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Ada banyak orang mengetahui bahwa Yesus yang kami percayai adalah Yesus yang hidup. Yang dapat memberikan keselamatan, hidup kekal kepada setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan setiap anak-anak kami, setiap saudara-saudara kami yang kekasih, setiap orang Tuhan,
untuk benar-benar Tuhan mencintai Yesus. Dan kami tahu Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami mau menyerahkan semua doa ini hanya kepadamu. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tetap menjadi milik kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dia disalib, dia mati, dikubur, dia bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, dia bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dia disalib, dia mati, dikubur, dia bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, dia bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dia bangkit dan menang. Dia bangkit dan menang.